Singa ID, cairin, dana rupiah, kredit pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Pada hari ini makin semangat, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay ratusan juta puluhan aplikasi masih aman nggak untuk sekarang? Apalagi habis lebaran ini. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau update lagi informasi terbaru yang saya dapatkan dari komenan beberapa teman-teman dan saya anggap ini benar. Nah, seperti ini komennya mengatakan bahwa sekarang ini kredit pintar sudah ada di Pulau Batam. Jadi buat yang galbay di kredit pintar, hati-hati karena ini DC-nya sudah sampai di Batam walaupun random, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan datang ke tempat kerja kalian ataupun ke rumah kalian. Nah, itu informasi yang saya dapatkan. Kemudian lagi untuk beberapa pinjol yang sekarang sudah menurunkan DC lapangannya di daerah Jabodetabek, yang terbaru yaitu Singa ID. Sebelumnya Singa ID ini paling banyak di daerah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, tetapi mulai sedikit mengurangi DC lapangannya, dan sekarang ini setelah lebaran ternyata DC lapangannya sudah mulai diturunkan di daerah Jabodetabek. Hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Ingat sekali, DC datang hadapi dengan tenang. Jangan pernah bayar ke DC, jangan pernah bernegosiasi dengan DC, dan jangan lupa minta semua ID card DC-nya ketika datang ke tempat kalian. Ya teman-teman ya, jadi sudah mulai tahu, sudah mulai paham. Kita tahu setelah lebaran pasti banyak sekali DC yang akan bertebaran, apalagi lebaran ini jatuh di awal bulan sehingga membuat DC harus bekerja ekstra lebih banyak lagi karena saat ini gagal bayar makin meningkat. Nah, lebih-lebih lagi ada banyak sekali postingan yang menginformasikan tentang kredit pintar yang mengatakan bahwa luar biasa sekali, bukan hanya DC yang ada di kantorannya, tapi FC lapangannya luar biasa barbar. Ada yang datang ke rumah mempermalukan ke sekeliling tetangganya, dan ada lagi yang memberikan surat tagihan secara random kepada teman-temannya. Nah, kalau sudah model yang seperti ini perlu diperhatikan. Kalau kredit pintar sudah luar biasa barbar seperti ini, ingat, galbay adalah jalan terbaik untuk memberikan peringatan kepada DC-nya biar DC tersebut di-push sama perusahaannya. Nah, ingat, kalau sudah kejadian seperti ini, sebar data sama juga dengan lunas biar kita memberikan efek jerak kepada pinjolnya bahwa kalian harus bekerja sesuai dengan peraturan dari OJK. Kalau seandainya OJK tidak mau memperhatikan kelakuan para DC lapangan, kita yang memberikan efek jerak kepada DC-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada beberapa postingan yang saya baca yang mungkin ini akan memberikan informasi terbaru buat kalian, apalagi yang baru mau mencoba galbay gara-gara udah capek gaya lubang tutup lubang. Nah, ada yang bertanya, Mbak, untuk tahun ini apalagi habis lebaran ini di bulan April khususnya, apakah masih aman untuk galbay dengan nilai ratusan juta dan puluhan aplikasi, lebih tepatnya belasan aplikasi. Nah, banyak sekali yang posting yang membuat saya mencari informasi apakah ini masih aman, dan coba-coba saya tanyakan beberapa teman-teman yang memang masih galbay sampai saat ini, dan jawaban mereka semua itu adalah masih aman. Seperti postingan ini mengatakan suami mau galbay udah nyerah, Shopee total 23 jutaan, kemarin ada sisa limit 10 juta dihabisin. Ilegal aman cepat 9 aplikasi total 16 jutaan. GoPay Finplus 3 jutaan, Kredivo ada pun diisi kredit pintar Bantu Saku, Arta Niaga, Aku Laku ada pundi. Nah, kalau udah sebanyak ini malah lebih bagus emang galbay teman-teman ya. Paling kalau ada yang seperti ini yang datangin cuman kredit pintar, kemudian Kredivo dan Aku Laku, itu saja. Selebihnya masih aman. Jadi kalau dia memutuskan untuk galbay itu jalan yang benar.
Kemudian yang galbay puluhan juta, ratusan juta, udah nggak usah pikirin, kalian nggak sendirian. Banyak di negara ini yang bundir gara-gara pinjol. Santai aja sih, di luar sana banyak yang korupsi, santai-santai aja. Kita juga jangan mau kalah. BTW utang saya udah masuk 155 juta. Udah bodo amat sekarang, malah kalau masih ada APK yang bisa ngajuin dabus, saya galbay lagi. Cuman udah capek nih, HP isinya penuh spam FCDC doang. Nah benar sekali status ini ya. Di luar sana yang korupsi puluhan triliun, ratusan triliun santai saja. Bahkan untuk di persidangan pun mereka masih menang. Nah kita yang galbay gara-gara pemerintah tidak mampu memberikan lapangan kerja dan makin tingginya ekonomi dan juga kebutuhan-kebutuhan, kenapa kita harus pikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Galbay 200 juta include bunga denda hadir nih, yang ngatain bilangin dah dapat apa aja, saya bilang dapat hikmahnya. Galop tulop nggak dapat apa-apa, capek lelah jiwa, jaga diri biar nggak gila apalagi bundir. Ada anak yang masa depannya harus dijaga. Jalani hidup aja, fokus cari rezeki lagi. Betul sekali, betul 100% yang dikatakan oleh teman kita ini. Karena apa? Hutang pinjol tidak ada gunanya. Sekali lagi saya ucapkan. Dan juga jangan salahkan mereka yang galbay sampai ratusan juta. Ini dikarenakan mungkin awalnya minjam untuk usaha, tapi berjalannya waktu, menipisnya orang yang membeli dan kehidupan terus makin menanjak, akhirnya tidak mampu lagi membayar cicilan dan ujung-ujungnya terpaksa gaya lubang tutup lubang yang akhirnya tidak dapat dibendung lagi hingga hutangnya membengkak. Jadi tidak semua gara-gara judul ya, jangan dikambing hitamkan, apalagi yang mengkambing hitamkan pinjol ilegal. Nah itu dia teman-teman ya, saran dari saya lebih baik berhenti dari sekarang. Jangan bayarkan pinjol. Yang galbay ratusan juta bukan kalian saja, yang galbay ataupun berani mulai galbay untuk hari ini bukan kalian saja. Kalau seandainya ada yang bertanya, Mbak saya galbay, kemudian ada DC yang datang nih kepada saya siap menghadapi DC-nya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, setelah DC yang datang, rentan berapa lagi DC-nya akan datang? Nah, jawaban dari saya tergantung lokasi rumah kalian. Kalau rumah kalian berada di perkotaan, berarti kemungkinan besar DC akan datang dalam kurun waktu 1 bulan lagi. Itu pun dalam kondisi random. Ya, seandainya seperti kredivo, biasanya kalau dia datang 1 kali, kemudian dalam waktu 1 minggu dia datang lagi, berarti perlu dicatat rumah DC-nya ada di sekitar wilayah kalian, sehingga kalianlah dijadikan target. Nah, posisi kalian tetap aja jangan bayarkan dulu dan jangan pasangkan ke lubang tutup lubang hanya untuk menghilangkan ketakutan dan stres kalian. Dan perlu diperhatikan beberapa posisi DC-DC yang turun ke lapangan saat ini terbaru sudah bertambah lagi, yaitu yang pertama adalah Singa ID, Cairin, Dana Rupiah, Kredit Pintar, Kredivo, HCI, kemudian Aku Laku dan GoPayLater. Kalau masih ada yang sering bertanya, Mbak Shopee DC-nya ada nggak? Ingat sekali, selain dari Jakarta dan Bali posisi kalian masih aman. Ingat saja, yang didatangin DC itu masih random. Dan biasanya DC-DC ini hanya DC bayaran alias pesanan saja. Kalau memang rumah kalian bisa didatangin, berarti dia akan mendatangi. Dan rata-rata semua menginformasikan DC-nya adalah masih anak muda, alias DC yang lama-lama mungkin banyak dipecatin dan sekarang menjadi joki. Dan sekarang DC-DC adalah anak-anak yang baru tamat SMA yang mungkin masih bisa dipus sama pinjol-pinjolnya. Ya teman-teman ya. Jadi saran dari saya tetap lanjut saja galbay kalau sudah ratusan juta seperti ini. Toh skor juga sudah jelek, toh juga tidak bisa melakukan pinjaman di bank atau dimanapun. Jadi posisinya tetap saja galbay. Ingat, pinjol tidak ada agunan. Ingat, pinjol resikonya cuma masuk ke dalam slip OJK dan tidak bisa pinjam di bank. Itu saja, selebihnya lanjutkan hidup kalian dan perbaiki keuangan untuk hidup lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster dan kalian makin semangat lagi. Serta akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.